rumah yang menampung, yang mengarrange perjalanan kita itu, memang orang Turki. Iya ya. Orang Muslim, Turki Luar Muslim. biasa. Nah, Iya, iya. itulah. Ya. Oke, kita mulai, Yai. Udah Siap, live Allah. ini. Udah live di Facebook, udah live di YouTube. Ya. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Latif Dwi Purnomo, host dari kota Sydney, Australia, dalam acara Bincang-Bincang Pemuda. Kali ini pada siang hari ini waktu Sydney dan masih pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menghadirkan sosok yang sebenarnya sudah tidak terlalu muda sih, tapi masih bisa kita katakan sebagai pemuda yang masih muda karena beliau masih energik, seorang yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya dan tentunya umumnya bagi masyarakat Indonesia karena beliau juga sudah merupakan tokoh nasional. Beliau sekarang ini memiliki gelar baru, baru saja, yaitu seorang datuk dari kerajaan atau Kesultanan Sedang Bedagai, dan beliau juga memiliki sebutan yang sangat fenomenal untuk dewasa ini, yaitu sebagai Imam Madhab Islam Transitif. Ya, beliau tidak asing lagi di mata kita dan telinga kita. Kiai Haji Dr. Ansari Yamama MA. Iya, sudah hadir di depan kita. Beliau adalah dosen UIN Sumatera Utara, sekretaris Kopertais wilayah Sumatera Utara, dan juga cendekiawan Muslim Sumatera Utara yang juga bekerja dalam konteks tingkat nasional. Apa kabar Yai? Saya sapa dulu. Apa kabar Yai? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus bersemangat dan terus bergerak. Oke, harus bergerak terus. Saya ini manggil apa ini enaknya? Manggil Yai atau manggil Abang Anda atau manggil apa ini yang enak? Abang saja, Datuk atau lebih apa ini? mudah, Pak. Kau panggil Oke. abang terasa lebih mudah. Ya, oke. Saya panggil Abang, lalu kemudian nanti saya panggil Datuk juga ya. Sekali-kali biar dapat Alhamdulillah. nilai. Oke. Abang, kita akan bicara, akan melakukan diskusi atau talk show sekitar ya 30 sampai 35 40 menit lah, yang banyak bicara tentang pengalaman Yai, pengalaman Datuk sebagai seorang cendekiawan Muslim Sumatera Utara yang sampai hari ini juga punya gelar sebagai Imam Madhab Islam Transitif. Nah, di forum ini kita ingin mengupas tuntas tentang apa itu Islam transitif dan apa kira-kira kegunaannya bagi kaum milenial gitu, Yai. Jadi kaum milenial hari ini memang butuh sebuah pegangan yang itu tentunya tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan diberikan kepada kaum milenial tentunya. Nah, Yai hadir sebagai seorang cendekiawan Muslim yang membawa atmosfer baru dalam konteks keislaman untuk dibawa dalam dunia milenial, yaitu yang sekarang dinamakan dengan Islam transitif. Kira-kira bisa ya jelaskan, kira-kira tujuannya seperti apa, background-nya seperti apa, landasannya seperti apa, lalu ke depan itu kira-kira potretnya seperti apa gitu ya. Monggo, silakan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Latif, PhD kandidat yang amat sangat kami banggakan dari Sumatera Utara ini. Dan tentu saja bangsa Indonesia bangga kepada Tuhan, insya Allah kembali nanti membawa gelar dengan keilmuan yang luas. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, tentu saja terkait dengan, kita langsung to the point, terkait dengan gagasan Islam transitif yang sedang kita kembangkan. Pertama, Abang ingin jelaskan dulu, apa itu Islam transitif? Nah, Islam transitif itu ya sesungguhnya tidak ada hal-hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tetapi satu hal yang membuat kita menawarkan Islam transitif dan menyebut dengan Islam transitif adalah bahwa melihat selama ini pemahaman secara umum tentang Islam, kita lebih banyak memahami Islam, katakanlah secara lughawiyah, beranjak dari fi'il lazim. Nah, pemahaman terhadap fi'il lazim ini berpengaruh secara psikologis. Oh, gitu ya. Salah satu sebab ataupun akibat adalah bahwa orang-orang yang cenderung berpikir lazim,
ini adalah menjadi orang-orang yang tidak mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan. Nah, kalau dalam konteks akademik, mereka terperangkap dalam zona academic comfort. Nah, begitu barangkali ya. Jadi maksudnya terperangkap dalam zona nyaman akademik. Artinya mereka kalau sudah terperangkap dalam zona nyaman akademik, maka akibatnya mereka tidak mempunyai keberanian untuk keluar dari pakem-pakem, katakanlah pakem-pakem klasik. Kalau dalam konteks kajian Islam, misalnya tafsir, misalnya fikih, sedangkan ide-ide yang berabad-abad yang lampau, barangkali hari ini sudah mungkin tidak saatnya lagi untuk dapat dipaksakan, harus diaplikasikan. Nah, tetapi karena mereka terperangkap dalam pikiran zona nyaman yang lazim tadi itu, kita tidak punya keberanian. Sebagai akademisi, rasionalitas kita ingin keluar, tapi batin kita mempunyai ketakutan. Seolah-olah ide-ide akademik klasik itu sudah setara dengan apa namanya itu, katakanlah dengan Al-Quran, dengan hadis, seolah-olah seperti itu. Nah, jadi hati kita tidak punya keberanian untuk keluar, sementara pikiran kita mengatakan sudah saatnya untuk keluar dari pakem-pakem yang sudah tidak dapat dipertahankan itu. Akhirnya sebagai akademisi, kita berada di dua simpang jalan kebenaran. Rasional kita mengatakan benar akan keluar, hati kita juga mengatakan benar, ini harus kita tidak punya keberanian untuk keluar dari yang ada itu. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Dalam konteks sosial bermasyarakat, maka ada saja kelompok-kelompok, ya termasuk anak-anak milenial yang terpengaruh dengan model berpikir lazim itu, apa yang muncul? Mereka ingin memaksakan kehendak. Yang mereka anggap itu kebenaran. Padahal itu persoalan fikih. Tapi mereka setarakan, atau mereka anggap, mereka klaim itu adalah titah agama, titah Tuhan, titah Rasulullah. Seperti itu. Ini akibat yang muncul dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, Islam transitif, kita naikkan satu tingkat. Kita tidak lagi bercerita tentang salama, salima, ataupun aslama, tetapi langsung naik ke sallama. Sallama. Nah, sallama ini secara lughawiyah ini fi'il muta'addi. Ini adalah transitive verb. Oleh karena itu, hari ini Islam transitif yang kita tawarkan itu adalah Islam, pemikiran keislaman yang bergerak keluar. Tidak lagi bergerak di dalam. Yang lazim. Fi'il lazim itu kan tidak perlu dengan maf'ul. Betul. Fi'il muta'addi wajib ada maf'ul. Nah, oleh karena itu kita menawarkan bahwa Islam, umat Islam ini tidak boleh lagi bermain-main dalam lingkaran, tetapi harus keluar dari lingkaran itu. Bergerak keluar. Dalam tanda kutip mencari sasaran. Sasaran untuk apa? Kalau tadi salima itu sejahtera kepada fa'il, maka kalau sallama, fa'ilnya itu harus mencari sasaran tembak seseorang atau orang lain untuk disejahterakan. Jadi makanya orang yang berpikir lazim, kalau kita memahami Islam dalam konteks lazim, jadilah kita umat Islam yang bangga dengan diri kita sendiri. Seakan-akan kita merasa yang paling hebat. Iya. Kita tidak perlu kepada orang lain. Padahal sesungguhnya hebatnya umat Islam itu ketika dia memerlukan orang lain dan membuat orang lain menjadi hebat. Iya. Nah, inilah yang salah satu pemahaman daripada Islam transitif itu secara katakanlah secara lughawiyah atau etimologi kan. Nah, jadi sasaran kita adalah hari ini umat Islam harus bergerak keluar.
Nah, tentu saja bagaimana bergerak keluar. Nah, ini nanti bisa kita kupas pada sesi berikutnya. Iya, iya. Itu Nah, ya, yang ya. kedua, siap. Ya. Lanjut. Itu ya, jadi landasan Yai kenapa kemudian menelorkan gagasan Islam transitif ini, Yai menginginkan bahwa umat Islam itu, apalagi para pemuda, tidak hanya berkutat dalam konteks persoalan-persoalan di dalam saja, begitu ya. Yes. Jadi dia harus keluar, harus memperhatikan dunia luar, harus Ya. mengerti apa itu kebutuhan dunia luar, gitu ya, Yai ya. Betul, betul. Luar biasa, luar biasa. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah, kalau begitu, kira-kira bekal apalah yang harus dimiliki oleh masyarakat Muslim atau para pemuda Islam ini ketika mereka harus bicara, memperhatikan persoalan-persoalan luar. Sementara persoalan-persoalan luar kan sangat kompleks ya, tidak hanya satu persoalan saja, tapi semua persoalan ada, apakah itu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan yang lain-lain, yang itu tentunya memerlukan penanganan jitu ya, dengan dasar kekuatan basic pengetahuan Islam yang sangat bagus gitu ya, sebelum keluar. Kira-kira apa yang harus disiapkan oleh para pemuda ini dalam konteks Islam tadi itu? Baik, ini bisa kita lihat secara ontologis Islam transitif. Ini merujuk kepada surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sekira-kira dari ayat ini ada 4 karakter dasar Islam transitif secara ontologis. Yang apabila keempat ini ada dalam diri setiap masyarakat, umat Islam, anak bangsa ini, pemuda milenial, ini 4 karakter ini harus ada dalam dirinya. Pertama adalah apa yang Abang sebut dengan karakter gerak. Jadi Islam transitif itu berbasis kepada gerak. Apa yang harus digerakkan? Kan begitu. Iya, iya. Karena ini dunia semakin besar, dunia semakin maju, dan hidup di dunia ini pun, maka yang harus digerakkan pertama sekali itu adalah gerak akal. Gerak akal ya? Gerak akal. Nah, gerak akal ini dibagi 2. Pertama adalah apa yang disebut dengan gerak akal insaniah. Akal insaniah, oke. Nah, oleh karena itu para pemuda milenial tidak ada cara lain kecuali gerak akal insaniah itu dibagi makan dengan Iqra. Oh, ke situ arahnya ya? Ke situ arahnya. Iya, iya. Literasi. Oke. Makanya budaya literasi. Budaya literasi. Makanya Allah turun ayat pertama itu kan Iqra. Betul. Padahal secara sosiologis, karena masa itu Nabi berhadapan dengan politisme, maka yang paling pas itu adalah ayat-ayat monoteisme. Betul. Tetapi Allah tidak kasih itu. Bisa jadi teologi berlawan teologi, ini resistensi. Iya. Maka dikasih Allah lah ayat literasi. Iqra. Baca. Nah, tidak ada jalan lain. Hari ini kaum milenial dengan teknologi apa ini, handphone ya? Ya. Gadget dan lain-lain, fokus kepada membaca. Ya tentu membaca ini ibarat kata orang Minang, ada yang tersurat, tersirik, tersurek, ya kan? Iya. Nah, begitu-gitulah kira-kira ya. Jadi membaca itu dalam berbagai perspektif keilmuan. Jadi akal insaniah dikasih makan dengan Iqra. Itu satu. Iya. Yang kedua, gerak akal ilahiyah. Akal batin. Akal batin, oke. Nah, akal batin ini kalau dalam ilmu filsafat atau filsafat ilmu Yuyun Sumantri misalnya, ini disebut dengan intuisi. Nah, mungkin dalam kajian kita Islam disebut dengan ilham. Irfani, ya. Bertunjuk dan lain-lain. Betul. Nah, akal ilahiyah ini dikasih makan nutrisinya itu dengan zikrullah. Iya. Jadi kaum milenial, generasi milenial, dia harus menyeimbangkan nutrisi akal insaniah
dan akal ilahiyah. Satu, agar mereka bisa masuk dalam kancah kompetisi global sains dan teknologi. Iya, iya, iya. Karena mereka sudah mengisi akal insaniah dengan sesuai makam akademik masing-masing. Betul, betul, betul. Ya, ya. Dan mereka diperkuat dengan zikrullah, akal ilahiyah, kontemplasi, dan lain-lain untuk dapat menyaring, mengatur, memanage, menetralisir berbagai dampak daripada budaya-budaya ataupun terpaan rekayasa budaya global itu. Balance ya, balance antara kebutuhan Balance. hati dengan kebutuhan otak gitu ya. Yes, yes. Ya. Jangan hanya kebutuhan hati saja, akal ilahiyah saja yang dipenuhi, tetapi akal insaniah ini tidak. Tidak. Inilah yang membuat umat Islam, banyak daerah, banyak bangsa negara hari ini yang Muslim tertinggal. Kenapa? Karena lazim kita berpikir ketika berbicara Islam, orientasi kita adalah orientasi al-akhirat, eskatologis semata-mata. Sehingga umat Islam meninggalkan dunia. Betul, betul. Nah, ini persoalan yang salah. Betul. Jadi harus seimbang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Minat dunia, ya. Ya, itu dia. Jadi yang harus disiapkan generasi milenial kembali kepada ayat literasi dan kembali kepada zikrullah. Nah, secara singkat, dua kapasitas akal ini inilah yang harus digerakkan dalam yang Abang sebut dengan akademik kontemplasi. Akademik kontemplasi. Akademik kontemplasi. Artinya, setiap mahasiswa, setiap ahli, setiap peneliti, setiap dosen, siapa saja, dari mulai petani sampai pejabat, hingga rakyat jelata sekalipun, ya berkontemplasi secara akademik. Apa maksudnya? Contoh, begini. Ya. Kontemplasi akademik ini adalah, itulah tadi, seseorang yang sudah mengasih makan akal insaniah dengan buku-buku, literasi tadi itu, sesuai dengan makam akademiknya. Oke. Maka katakanlah kita katakanlah misalnya seorang mahasiswa fakultas kedokteran. Iya. Jadi mahasiswa fakultas kedokteran itu tidak mesti hanya menghafal rumus-rumus penyakit, rumus-rumus obat. Tetapi yang diinginkan oleh Islam transitif itu untuk generasi milenial mahasiswa itu tidak menjadi mahasiswa penghafal rumus. Oh, iya. Tapi dia menjadi mahasiswa penemu rumus. Oh gitu. Oh, itu yang maksudnya dengan kontemplasi akademik. Yes. Jadi kontemplasi akademik itu dia sampai kepada menemukan sesuatu. Nah, kalau sudah ditemukan sesuatu dalam konteks kedokteran tadi misalnya COVID-19 misalnya. Betul. Nah, dia bisa menemukan rumusan apa itu? Obat atau apa namanya itu? Iya. Serum atau apa namanya atau vaksin. Nah, maka dia bisa sampai pada menemukan vaksin. Dia baca buku-buku tentang kedokteran, perobatan, vaksin dan lain-lain tentang wabah. Nah, dia berkontemplasi secara akademik berdasarkan hasil bacaannya. Tentu dengan kekuatan zikrullah, kekuatan kepada ide-ide ketuhanan. Memadukan zikrullah. Memadukannya. Sains, maka tentu saja kontemplasi ini kalau kita yang Muslim beruduklah dulu, beristighfar, kan begitu. Ada tata caranya. Nah, jadi milenial tadi itu harus menjadi penemu. Mahasiswa milenial harus menjadi penemu. Bukan menjadi penghafal rumus-rumus, pasal-pasal, dan lain-lain. Bukan hanya pengguna ya. Ya, sesuai dengan makam akademiknya. Kenapa harus menjadi penemu? Penemu itu kan sudah melahirkan konsep, formula, dan harus direalisasikan. Nah, inilah namanya gerak dari itu. Jadi inti daripada yang poin 1 ini, bagaimana kita generasi milenial anak bangsa semua ini, umat ini, menjadi para pemikir strip penemu. Lahirlah produksi. Maka kita sebut dengan gerakan total produksi. Sebenarnya, Mas Latif, di dalam Al-Quranul Karim, Abang lupa ayat berapa, kalau tidak salah ayat surah Al-Imran 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard
waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu adalah akal ilahiyah. Akal ilahiyah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini akal insaniyah. Insaniyah. Okay. Kenapa? Karena Allah memakai bina iltizam. Bukan fakkara yufakiru, tapi tafakkara yatafakkaru. Artinya continuously. Iya, iya. Dia berpikir, menemukan, mengkaji, sampai kepada hasil sebuah ide dan gagasan besar yang terumus dalam sebuah formula yang bisa diproduksi. Inilah ulul albab. Inilah ulul albab. Nah, jadi kalau UIN, PTKIN, PTKIS, Islam, hari ini sesungguhnya sudah beranjak. Tidak lagi melahirkan ulul ilmi, tetapi yang diinginkan oleh Islam transitif, melahirkan ulul albab. Karena ulul albab inilah yang mempunyai kapasitas untuk menyambungkan kemudahan peradaban umat manusia ini. Dengan kata lain, barangkali saya bisa agak meresum sedikit. Yang harus dimiliki oleh pemuda ini harus punya landasan zikir, landasan fikir, dan kemudian beraktualisasi dalam konteks amal saleh, gitu ya? Yes. Itulah beramal saleh itu tentu sesuai dengan keahlian dan makam akademiknya. Masing gitu ya. Nah, jangan berpikir amal saleh itu sembayang, doa-doa, mustajab saja. Tapi tidak kalau bukan, kalau dia tadi kedokteran, dia menemukan ilmu, menemukan rumus, ini kan amal saleh. Betul. Sesuatu yang dibuatnya ini baik, sepanjang abad dia dapat pahala. Kan begitu kata Nabi. Betul. Dan itu sudah banyak dilakukan ilmuwan kita dulu kan. Al-Khawarizmi yang menemukan rumus seperti itu. Khaldun, Ibn Rushd, dan sebagainya ya. Cuman kebiasaan intelektual invention itu hari inilah yang sudah tidak ada lagi di kalangan umat Islam. Dan makanya Islam Transitif ini hadir untuk kemudian memasarkan itu, dan dengan satu platform yang baru, kemudian yang lebih mudah bisa diterima oleh para pemuda dan masyarakat Islam gitu ya. Betul. Jadi hari ini pemuda milenial harus menjadi pemikir. Dunia ini dibangun oleh para pemikir. Number one. Iya. Kedua, dibangun oleh para elit. Iya. Ketiga, dibangun oleh para orang-orang suci. Dan keempat, dibangun oleh para kesatria. Iya. Jadi umat Islam, perintah Allah literasi itu jadi pemikir. Iya, betul. Number one. Ya tentulah tak semua jadi pemikir. Tetapi kalau kita tidak berkeinginan menjadi pemikir, kapan bangsa ini, kapan umat ini bisa menemukan produk-produk yang baru yang digunakan untuk masyarakat global. Kita akhirnya menjadi konsumen, bukan menjadi produsen. Bangsa Indonesia, umat Islam, selamanya akan tertinggal kalau tidak masuk menjadi para produsen. Tak ada bangsa yang besar di muka bumi ini, tak ada umat yang besar di muka bumi ini kalau di sana tidak ada produsen. Kalau di sana tidak ada para penemu, kalau di sana tidak ada para ulul albab. Ya, artinya bisa membuat rekayasa sosial atau social engineering ya terhadap persoalan, lalu kemudian ditawarkan ke dunia luar supaya bisa menyelesaikan persoalan. Betul. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, generasi muda, milenial, sesuai dengan ajaran Islam transitif, karakter ontologis yang kedua itu adalah future oriented. Future oriented. Oke, menarik ini. Apa kira-kira signifikansi dari future oriented ini? Nah, masa depan ini kan ada dua. Ya. Masa depan dunia yang pendek, masa depan akhirat yang amat sangat panjang, kekal dan abadi. Betul. Tadi satu sisi banyak umat Islam hanya berpikir masa depan yang eskatologis. Iya. Satu sisi ada juga yang hanya berpikir masa depan di dunia. Iya. Nah, oleh karena itu harus ada dalam diri anak-anak milenial ini bahwa masa depan itu tidak hanya dalam konteks pendek, tapi dalam konteks panjang. Oke. Kan sama dengan doa Adami Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku sebutan yang baik-baik di generasi yang datang setelah aku. Iya. Nah, kaum milenial harus menancapkan dalam pikirannya bahwa dia disebut berabad-abad lamanya tentang kebaikannya.
Macam kita inilah, kita kalau kita dalam kehidupan, kita soal nama. Paling kita tahu nama ayah kita, nama ayahnya ayah kita. Betul. Mungkin Selesai. kita sudah lupa namanya kakek ayah kita. Kenapa? Karena tak ada sesuatu yang dibuat orang tuh yang besar. Tapi coba, Einstein berabad-abad disebut. Siapa lagi? Al-Khawarizmi, Ibn Rushd, Ibn Sina, bahkan Shakespeare sekalipun, William Shakespeare sekalipun disebut berabad-abad. Kenapa? Michel Foucault pun sampai hari ini masih disebut. Disebut. Kenapa? Karena mereka telah menemukan sesuatu dengan kedua akal tadi itu yang berdimensi panjang. Jadi anak-anak milenial harus berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu yang berdurasi panjang. Peradaban ini dibangun untuk ribuan tahun. Nah, bagaimana bisa membangun peradaban ribuan tahun? Tidak ada maksimalitas kedua akal tadi itu. Nah, tentulah dalam konteks Islam, kalau untuk panjang hidup ini ada pahala akhirat, banyak bersedekah, itu udah pasti. Banyak beribadah, banyak berilmu, banyak bantu orang susah. Itu kan dalam rangka future oriented. Nah, makanya umat Islam harus merancang masa depan. Anak-anak milenial harus merancang masa depan. Jadi berpikir untuk masa depan, bukan untuk berpikir hari ini. Jauhilah narkoba dan lain-lain. Kan begitu? Ya, artinya dengan menggunakan semangat Nabi Ibrahim tadi ya, bahwa dunia ini juga akan panjang, akhirat juga akan panjang. Maka yang dilakukan untuk kepanjangan dunia ini pasti juga akan berimbas pada kepanjangan nanti di mencapai satu hal yang baik di akhirat, gitu ya. Betul. Makanya Nabi mengatakan kadal fakru ayakuna kufra. Bangsa-bangsa yang lemah, masyarakat yang lemah, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya iman, yang miskin, cenderung menjadi pecundang. Cenderung melakukan tindakan yang melawan hukum. Jadi hanya bangsa yang katakanlah tadi menguasai kedua akal tadi itu, bangsa yang berpikir jauh ke depan, inilah yang menjadi petarung-petarung sejati yang menguasai pusaran peradaban global ini. Makanya kalau kita lihat lagi untuk generasi muda milenial, Islam mengajarkan apa katanya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi generasi milenial itu harus menjadi petarung. Petarung. Gagal kuat, gagal kuat sampai dia betul-betul hebat. Karena warab itu persiapkanlah segala perangkat alat-alat perang kamu. Tentu tidak dalam konteks mencari musuh, tapi dalam konteks mempertahankan eksistensi diri masyarakat, bangsa dan negara. Dengan apa? Tidak ada cara lain kecuali ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang berkolaborasi dengan nilai-nilai ilahiyah itu. Iya. Betul ya. Ya, menarik sekali apa yang saya sampaikan ini, bahwa memang future oriented menjadi satu hal yang pokok ya dalam konteks Islam transitif ya. Betul. Saya ingin sedikit mengkonfrontasi ya, bahwa dunia dewasa ini kan kita dihadapkan pada media sosial, pada gejala-gejala sosial yang sangat berat ya bagi kaum milenial. Itu justru meracuni kaum milenial untuk banyak melakukan gerakan-gerakan positif. Mereka cenderung menjadi konsumeris, cenderung mereka bersifat hedonis, cenderung mereka bersifat menerima yang ada gitu ya. Kemudian mematikan gerak dan langkah mereka. Ini kan tantangan tersendiri ya buat mazhab Islam transitif. Kira-kira seperti apa Yai mengkolaborasi untuk mencoba menanggapi persoalan-persoalan ini sehingga gerak Islam transitif itu bisa kemudian diinternalisasikan oleh para milenial dan kemudian bisa menjadi langkah yang produktif untuk maju ke depan. Seperti apa kira-kira? Jadi salah satu yang bisa dimasuki adalah dunia pendidikan tentunya. Nah, dunia pendidikan, hari ini pendidikan kita itu kan lebih juga tidak jauh formatnya dari model-model klasik. Artinya lebih banyak memperkuat
pemahaman, penguasaan, tapi bukan mempertajam analisis dan pemikiran dan kreativitas. Iya. Nah, ini Islam transitif tidak menginginkan itu. Islam transitif menginginkan dalam konteks pendidikan, ini anak-anak harus dikenalkan sejak awal bagaimana cara-cara berpikir yang produktif. Tapi tentu sesuai dengan kapasitas kelas, level. Bagaimana berpikir sosiologis, bagaimana berpikir yang terkait dengan aspek-aspek kultural, karakter. Nah, ini yang lebih penting. Jadi mahasiswa itu harus yang pertama sekali dibangun adalah karakter. Karakter. Itulah kata pemerintah, pembangunan pendidikan berkarakter. Oke. Jadi katakanlah mahasiswa Universitas Islam Negeri atau IAIN atau PTKIS. Jadi harus kita sudah awal harus kita robah mindset mereka itu. Jadi mindset mereka itu bukan mau menjadi ustadz atau penceramah saja, tetapi harus menjadi penggerak sosial, harus menjadi penemu, harus menjadi produsen, pembuat sesuatu. Apalagi sekarang UIN di Indonesia sudah ada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran. Seharusnya dari sini lahirlah para penemu-penemu itu, para ulul albab itu. Nah, jadi tidak lain tidak bukan, Mas Latif, salah satu yang harus dimasuki diawali dengan model pendidikan. Pendidikan yang rasional dan berkarakter. Bukan hanya yang sebagaimana Bang katakan tadi, menguasai, menghafal rumus-rumus, apa tadi itu? Pasal-pasal dan lain-lain. Kuncinya adalah pendidikan yang berkarakter gitu ya. Yes. Itu satu kunci yang harus dikembangkan. Kita berharap Bapak Nakarim, Bapak Nadiem Makarim ya, Bapak Menteri kita itu, Pak Makarim kita itu coba melirik kepada gagasan pendidikan karakter yang dibuat pemerintah itu, ya masuk dengan ide-ide yang lebih transitif. Artinya lebih menggerakkan kapasitas intelektual dan kapasitas akal insaniah dan kapasitas akal ilahiyah. Ini salah satu contoh ya, yang barangkali patut untuk kita pikirkan, dunia pendidikan. Karena memang hanya pendidikan inilah alat yang nomor satu yang bisa melakukan perubahan dalam dunia dan kehidupan dalam peradaban ini. Iya. Selanjutnya, langkah yang lain misalkan ada bagaimana kemudian bisa menghadang arus globalisasi yang menyerang pemuda ini sehingga mereka cenderung bersifat hedon, cenderung mereka hanya bersifat terima, tidak apa. Dari aspek masyarakatan, kira-kira. Ya, salah satu itu setelah kita katakanlah memperbaiki pola berpikir dengan pendidikan tadi itu, maka yang kedua memang harus banyak produksi di negara ini. Artinya bangsa ini, negara ini, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Jokowi, paling tidak kita akan memasuki era jual bahan setengah jadi, tidak lagi bahan mentah. Nah, ini harus meningkat menjadi barang jadi. Artinya pemerintah harus bisa menciptakan berbagai lapangan-lapangan yang sifatnya produktif. Jadi anak-anak menjadi pengangguran. Ada kegiatan activity yang produktif. Jadi kalau sudah pikiran anak-anak diarahkan untuk produktif, ini maka anak-anak akan mengambil activity yang produktif. Kalaupun dia main HP atau Android, pasti dia berpikir sesuatu yang produktif, sesuai dengan kebutuhannya. Bukan sesuatu yang melalaikan, membuang waktu. Tidak begitu dia. Jadi harus banyak ini lapangan pekerjaan ini. Makanya dalam Islam transitif, mengaplikasikan ide-ide gerakan total produksi, ini kita pakai istilah dalam bahasa Mandailing ataupun Batak, kita pakai istilah dalihan natolu. Dalihan natolu. Konsep-konsep tiga tungku sejarangan. Dalihan natolu. Artinya ketiga elemen, satu adalah perguruan tinggi yang membangun pola berpikir, menciptakan formula-formula, rumus-rumusan,
Yang kedua adalah pemerintah, Kahanggi, sebagai penopang kebijakan, memfasilitasi. Baru anak buruh, itulah para pengusaha, para para pengusaha lah namanya itu ya, pabrik dan lain-lain. Maka ketiga elemen ini harus berkolaborasi dia. Harus berkolaborasi. Jangan jalan sendiri. Berkolaborasi dalam rangka untuk menemukan berbagai tadi itu lapangan-lapangan yang produktivitas. Jadi anak-anak tidak boleh tidak boleh diam, tidak boleh melamun, tak ada kegiatan. Anak harus banyak kegiatan yang produktif. Binomat untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi harus dirubah pola pikir kita. Pola pikir yang konsumtif menjadi pola pikir yang produktif. Secara praksis ini harus difasilitasi oleh pemerintah yang Dalihan Natolu tadi itu dalam berbagai segmen kehidupan, kultur, budaya, ekonomi dan lain-lain. Luar biasa, luar biasa. Ya, tidak hanya pandai mengupas tuntas Islam transitif dari sisi dalil-dalil keislaman ya, tapi juga dalam dalil-dalil sosial kemasyarakatan seperti dalil Natolu yang Yai ungkap tadi itu juga sangat cocok ketika digunakan dalam konteks bermadhab di Islam transitif ini ya. Oke, terima kasih banyak Yai, luar biasa. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi ini adalah satu hal yang baru yang memang harus dilakukan dan dibebani oleh para milenial. Tidak hanya para milenial menurut saya, tapi juga para orang Islam khususnya secara keseluruhan. Mengingat bahwa di luar negeri pun ya, ketika saat ini kalau Islam hanya menjadi sebuah minoritas di luar negeri, tapi ternyata nilai-nilai Islam itulah yang dipegang oleh negara-negara yang sudah maju untuk membuat mereka menjadi semakin maju, semakin berkembang, bisa mempertahankan eksistensinya, yaitu terus melakukan gerakan-gerakan total produksi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia ya. Saya ingin ada closing statement dari Yai terkait bagaimana kemudian negara ya dan agama Islam sendiri bersikap di negara kita di Indonesia supaya konteks Islam transitif ini bisa diamalkan dan diterapkan baik melalui sendi agama maupun melalui sendi pemerintah maupun melalui sendi kemasyarakatan. Sebagaimana konsep Dalihan Natolu yang Yai sebutkan tadi itu. Kira-kira apalah cara yang paling tepat gitu ya untuk bisa mewujudkan konteks Islam transitif ini ya, sehingga ya bisa diamalkan secara bersama-sama oleh ketiga aspek yang Yai sebutkan tadi itu. Silakan ya. Baik. Ya, pertama memang waktunya sangat singkat ya. Iya. Halo? Halo ya? Kolaborasi. Jadi kolaborasi ini setiap elemen pemerintah, masyarakat, alim ulama dan lain-lain ini memang harus berkolaborasi, tidak bisa tidak bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Apa yang baik yang sudah ada itu kita pertahankan. Al muhafazatu alal qadimis salih wal akhlu menjadi aslah. Iya. Nampaknya ya ini sudah orang NU juga ini kan? Ya tentulah, tentu. Secara kultural nih kita sudah NU sejak awal. Iya. Jadi apa yang sedang dikembangkan oleh saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita dengan Islam Nusantara itu sesuatu yang patut dan sangat baik. Karena memang menjaga hal-hal yang baik yang sudah ada itu sebagai sebuah bentuk, sebuah warna Islam ber-Indonesia. Artinya Islam yang betul-betul tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat, tetapi juga memikirkan kehidupan duniawi, kultur oriented yang saya sebutkan tadi ya. Yes, inilah yang harus dikembangkan hari ini. Jadi keluarlah umat Islam dari pikiran lazim.
Mari masuk kepada pikiran transitif. Taati. Nah, itu dia. Pemerintah juga seperti itu. Harus berpikir transitif. Artinya sudah saatnya lah Mr. Presiden kita, Mr. Jokowi, Bapak Jokowi, dan para tim pemerintah sudah ingin melihat Islam ini tidak lagi seperti yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang lazim itu. Tapi Islam yang transitif, yang ingin membangun peradaban ini. Nah, ini dia. Jadi, antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, tidak boleh saling berjalan sendiri. Tapi betul-betul mengedepankan pendekatan kolaborasi dalam rangka tujuan untuk menggerakkan, memaksimalkan gerakan total produksi. Sekali lagi, kita sampaikan, Indonesia tidak akan pernah besar jika tidak masuk ke ranah gerakan total produksi. Tapi tentu saja para pejabat, para masyarakat, para ahli hukum, ahli agama, ini harus dibersihkan pikiran-pikiran mereka dari pikiran-pikiran yang comfort, apa tadi itu? Zona nyaman yang lazim tadi itu. Nah, itu insya Allah ya kalaulah para tokoh-tokoh kita itu mencoba untuk membuka diri, jangan hanya mempadakan hal-hal yang lazim, yang lama, ya Abang yakin insya Allah tentu ada perubahan bagi bangsa dan negara ini. Tapi ini perlu waktu. Ini perlu waktu. Perlu waktu ya. Perlu waktu. Tapi insya Allah jika kita seluruh elemen, akademisi dan lain-lain bergerak satu, insya Allah bisa. Tapi yang paling penting ya marilah kita para akademisi ini ya jangan kita terperangkap dalam arogansi akademik yang membuat kita tidak mau untuk menerima sharing informasi dan lain-lain. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi saatnya kita untuk merendahkan hati kita, merendahkan hati akademik, merendahkan perasaan akademik kita di hadapan orang lain. Untuk saling berdiskusi bagaimana merembukkan persoalan kebangsaan ini. Ini paling penting hari ini kita lakukan. Jadi bangsa ini memang tidak ada jalan lain kecuali berkolaborasi dengan seluruh elemen, ibarat sebuah orkestra. Ya, ibarat sebuah orkestra, seluruh elemen itu berkolaborasi demi menghasilkan sebuah nada, irama yang menggairahkan, membahagiakan, mensejahterakan dalam kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Oke, terima kasih banyak Yai Ansariamah, luar biasa apa yang Yai sampaikan, apa yang Abang sampaikan tadi dari awal sampai akhir tentang bagaimana filosofi Islam transitif, kemudian apa tujuannya, apa yang melandasinya, bagaimana dalil-dalil Al-Qur'annya, bagaimana dalil-dalil sosial kemasyarakatannya, sampai pada bagaimana cara mengaktualisasikan, sampai kepada bagaimana cara Islam transitif itu mampu diejawantahkan di semua lini pemerintah, lini sosial, lini agama itu sendiri, Islam itu sendiri, sudah Yai jelaskan dengan sangat gamblang dan terang tadi. Mudah-mudahan ini bisa. Insya Allah, kalau ada nanti waktu lain, kita masuk ke dalam inti akademik. Oh gitu. Teori, pendekatan dan metode yang kita tawarkan. Oke, luar biasa, masih ada. Oke, karena keterbatasan waktu kita hanya memiliki waktu sekitar 45 menit ya untuk diskusi. Siap ya. Sudah lebih dari 40 menit karena hal yang menarik itu pasti akan butuh waktu panjang dan tidak terasa waktu itu ya. Nanti kita akan gunakan waktu lagi yang lain. Saya akan ngundang Yai lagi untuk bicara di talk show kita ini agar supaya bisa tercerahkan semua masyarakat yang melihat dan mendengar serta membaca yang kita bicarakan ini sehingga mereka kemudian bisa mengambil intisari dan manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Yai Ansariamah atas kesediaan waktunya untuk bincang-bincang dalam bincang-bincang pemuda kita pada siang hari ini atau pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Islam selalu berorientasi pada total produksi dan bergerak supaya mengatasi persoalan dunia untuk jangka panjang dan juga tentunya untuk akhirat yang sangat-sangat abadi kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Bravo untuk Yai Madhabi Islam Transitif. Terima kasih atas kehadirannya.
sekali lagi kita ucapkan mudah-mudahan Islam transitif menjadi madhab yang baru dan bisa menggelegar dan bisa dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Yai. Amin. Terima Amin. kasih. Ya, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.